Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tentang gimana nasib market kripto saat umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri atau istilahnya adalah Lebaran. Karena ada yang bilang jika market kripto tentu akan mengalami dam karena orang-orang pada melakukan TP untuk Lebaran. Seperti bagi perusahaan mereka bagi-bagi THR ke karyawan atau bagi para pekerja itu biasanya bagi-bagi duit ke keluarga, anak-anak, dan lain-lain. Ada juga yang bilang bahwa market itu akan mengalami bullish karena pasca lebaran banyak retail yang pegang duit. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menjawabnya. Tentu apa yang saya sampaikan di sini berdasarkan data ya. Jadi di sini kita akan coba cek bagaimana pergerakan market kripto pasca lebaran di beberapa tahun terakhir. Di sini saya sudah siapkan 5 tabel pergerakan market BTC di 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2022, 2021, 2020, 2019, dan 2018. Kita akan coba lihat bagaimana respon market di tahun-tahun tersebut. Jadi yang kita lakukan kali ini adalah melakukan analisa historikal, mencoba untuk memprediksi pergerakan market berdasarkan sejarahnya. Oke? Dan sini bagi kalian yang tanya kenapa kok menggunakan market BTC, karena kecenderungan altcoin itu mengikuti pergerakan BTC. Jika BTC naik, biasanya altcoin itu juga ikutan naik. Begitu juga dengan sebaliknya, jika BTC turun, biasanya altcoin juga ikutan turun. Makanya di sini patokan kita adalah market BTC. Paham ya? Pertama, histori BTC di tahun 2022 kemarin, di mana lebaran itu terjadi sekitar tanggal 1 Mei. Nah, kalian bisa melihat bahwa pasca lebaran, market BTC itu sempat naik sedikit di 5 hari awal pasca lebaran dan dilanjut penurunan yang sangat signifikan hingga 2 minggu pasca lebaran. Penurunannya sekitar 33% dari harga 39 ribuan dolar turun ke 26 ribuan dolar. Dan dilanjut penurunan signifikan lainnya di bulan selanjutnya. Jadi secara histori tahun 2022 kemarin bisa dibilang BTC itu mengalami momen bearish. Kita back lagi di tahun 2021 di mana lebaran itu terjadi sekitar tanggal 13 Mei. Nah, di sini juga kalian bisa melihat dengan sangat jelas bahwa pasca lebaran BTC itu mengalami penurunan harga, bahkan ini lebih besar dibandingkan tahun 2022, yaitu harga BTC drop hingga 40% di minggu awal pasca lebaran. Dari harga awal 50 ribuan dolar, turun ke harga 29 ribuan dolar. Dan penurunan ini berlanjut di bulan selanjutnya. Jadi secara histori tahun 2021 bisa dibilang BTC itu juga mengalami momen bearish. Hai, sebelum kita lanjutkan videonya, di sini saya mau share ke kalian tentang proyek NFT yang rencananya akan rilis di hari ini. Namanya adalah Wakanda Inu Raffle. Ini ya, kalian bisa lihat datanya langsung saya ambil di Twitter official dari Wakanda Inu. Dan minting NFT ini akan rilis pada tanggal 20 April alias hari ini pada pukul 18 UTC. Atau kalau di Indonesia itu sekitar jam 1 dini hari nanti. Nah, Wakanda Inu Raffle ini merupakan kumpulan 5 NFT unik di ekosistemnya Wakanda Inu. Proses minting itu terjadi hanya dalam siklus tertentu dan hanya satu NFT saja yang dapat dicetak dalam satu siklus. Nah, di dalam NFT Wakanda Inu itu ada sistem yang namanya WKD Raffle, di mana di saat kalian membeli NFT-nya, kalian secara otomatis masuk ke dalam kontrak undian. Dan kalian berpotensi untuk mendapatkan hadiah hingga 3 kali lipat dari biaya yang kalian keluarkan ketika melakukan minting NFT. Proses undian itu menggunakan Binance Oracle VRF yang itu akan memilih antara 300 hingga 400 pemenang dalam setiap siklusnya. Lalu dana yang terkumpul dari penjualan NFT itu akan digunakan untuk banyak hal, seperti 50%-nya masuk ke dalam prize pool, 5% masuk ke bonus referral, 14% masuk ke sistem DAO, 1% masuk ke top holders NFT, 15% masuk ke sistem buyback dan burn token WKD atau token Wakanda Inu. Lebih detail tentang dana yang ada di dalam DAO, itu nantinya akan digunakan untuk mendanai project Wakanda Inu seperti mempromosikan token WKD, kemudian NFT-nya, dan pengembangan ekosistem di dalam Wakanda Inu.
plus para holder itu akan dapat memberikan suara pada badan amal yang ingin mereka danai, karena memang Wakanda Inu itu punya project charity. So, jika kalian tertarik untuk membeli NFT Wakanda Inu, kalian langsung aja masuk ke website raffle.wakandainu.com. Nanti linknya saya taruh di description. Sekali lagi, minting NFT dibuka jam 1 dini hari nanti. Paham ya? Untuk detail kalian bisa cek di sosial media Wakanda Inu. Nanti juga saya taruh di description. Kita back lagi di tahun 2020 di mana lebaran terjadi pada tanggal 23 Mei. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa pasca lebaran, market BTC juga mengalami penurunan hingga 7% di 3 hari pertama. Dari harga 9.200-an dolar turun ke 8.600-an dolar. Namun setelah itu, market mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Jadi secara histori tahun 2020 bisa dibilang BTC itu juga mengalami momen bearish, tapi hanya beberapa hari saja. Dilanjut market mengalami bullish. Kita back lagi di tahun 2019 di mana lebaran itu terjadi sekitar tanggal 5 Juni. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa market BTC itu mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan ya pasca lebaran. Bahkan di minggu-minggu awal itu harga BTC naik sekitar 88%. Wow, tinggi banget bro. Dari harga awal 7.400-an dolar naik ke harga 13.900-an dolar. Jadi secara histori tahun 2019 BTC itu mengalami bullish pasca lebaran. Terakhir, kita back lagi di tahun 2018, di mana lebaran itu terjadi sekitar tanggal 14 Juni. Nah, di sini, kalian bisa lihat harga BTC itu juga mengalami penurunan sekitar 16% di minggu awal pasca lebaran. Dari harga 6.800-an dolar turun ke 5.700-an dolar. So, kalau kita mengaca pada histori Bitcoin di 5 tahun terakhir, dapat kita simpulkan bahwa market Bitcoin itu memiliki kecenderungan harganya turun di minggu awal pasca lebaran. Jadi terjawab ya, bagi kalian yang tanya, Bang gimana sih kira-kira market kripto setelah lebaran? Nah ini berdasarkan historical itu di minggu awal probabilitasnya adalah harganya turun. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa gak ada yang tahu pasti akan masa depan. Bisa saja secara histori itu adalah A, ternyata yang terjadi adalah B, itu bisa aja. Tapi paling tidak, dengan adanya data, kita itu bisa melakukan tindakan antisipasi jika hal tersebut benar-benar terjadi. Don't forget like, comment, and subscribe. See you!